Badan Pemeriksa Keuangan bersama anggota Komisi 11 DPR RI melakukan sosialisasi pengelolaan dana desa di Kota Ambon untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana tersebut. Sosialisasi yang dihadiri seluruh raja dan kepala desa di Kota Ambon menghadirkan anggota 3 BPKRI Aksanul Kossasi, anggota 6 BPKRI Hari Asar Asis, dan anggota Komisi 11 DPR RI Edison Betaubun didaulat untuk menjadi narasumber. Wali Kota Ambon Richard Lohana Vesi menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut, seraya berharap kegiatan tersebut semakin memotivasi para pengelola dana desa sesuai kebutuhan yang diprogramkan. Ia mengatakan sosialisasi ini digunakan sebagai momentum untuk lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mensinergikan komponen-komponen aspek pembangunan di daerah sampai ke tingkat desa, sehingga tujuan yang diharapkan untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera, yang berkeadilan dan makmur benar-benar terwujud dengan dana yang diberikan. Kasih kurang lebih 1,2 miliar rata-rata, tetapi dari alokasi dana desanya rata-rata 2,3 miliar. Jadi kali ini dana desa maupun alokasi dana desa itu bisa mencapai 3,5 sampai dengan 4 miliar. Oleh karena itu ini sangat riskan sekali bagi pengelolaannya, sehingga kehadiran Bapak-Bapak sebagai para pejabat yang berkompeten untuk memberikan sosialisasi tentunya sangat amat membantu bagi pemerintah kota. Anggota 6 BPKRI Hari Asar Asis meminta wali kota dapat menginventarisir desa yang kurang memiliki pemahaman pengelolaan keuangan. Filosofi dari pengelolaan keuangan sendiri adalah pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya di daerah, namun juga di desa diharapkan memiliki target pembangunan. Target pembangunan ini adalah indikator kesuksesan pengelolaan keuangan negara, agar keuangan negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat itu sendiri diantaranya dapat dilihat dari angka kemiskinan di tiap desa, jumlah pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang terjadi. Sementara itu, anggota 3 BPKRI Aksanul Kossasi meminta kepada raja dan kepala desa sebagai penanggung jawab mengelola dana desa benar-benar menggunakan dana desa untuk kepentingan pembangunan dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kossasi mencontohkan ada 2 provinsi di Indonesia yang diperiksa BPKRI terkait dengan dana desa, di mana ada terjadi penyalahgunaan sebanyak 542 desa, sebanyak 214 adalah fiktif, serta 318 tidak sesuai peruntukan, dengan tersangka sebanyak 212 kepala desa. Oleh karena itu, dirinya menegaskan agar program dana desa tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai program yang disepakati. Sampai malas untuk berdiskusi, silakan bertanya. Kalau Bapak tidak punya personal interest, saya rasa apalagi Bapak kerja betul, kemudian dikriminalisasi, saya yakin banyak yang membela. Tapi kalau Bapak sendiri yang melakukan fiktif, tidak akan pernah ada yang membela. Jangan mengadu kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau udah fiktif, ya fiktif. Kossasi saat menyampaikan materi seputaran pengelolaan dana desa dengan tema Desa Membangun Indonesia menyampaikan BPK ingin memastikan dana desa terkelola dan termanfaatkan dengan seefektif mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita, di mana salah satunya adalah membangun dari pinggir, yaitu melalui dana desa. Dengan adanya dana desa yang langsung dikelola oleh desa, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga jumlah desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal dapat berkurang. Adapun sasaran penurunan desa tertinggal menjadi desa mandiri sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 5.000 desa. Anggota DPR RI Edison Betaubun meminta agar seluruh raja dan kepala desa mengelola dana desa dengan baik. Diharapkan dalam pengelolaannya tidak terdapat kepentingan-kepentingan lain selain untuk kemakmuran masyarakat. Disampaikan pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola keuangan desa agar dikomunikasikan dengan inspektorat wilayah maupun pendamping desa. Hal tersebut diharapkan agar dapat mengurangi adanya kesalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut.